Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Mustawan dari kelas IFN 22 dan saya akan menjelaskan jawaban ujian tengah semester mata kuliah jaringan wireless dan mobile. Untuk soal yang pertama, eh, jelaskan cara jaringan komputer berbasis wireless dan berikan contoh-contohnya. Jadi, si teknologi jaringan komputer merupakan teknologi untuk menghubungkan perangkat komputer agar saling berkomunikasi satu sama lain tanpa menggunakan teknologi apa namanya koneksi fisik seperti kabel. Nah, bagian artinya teknologi ini menggunakan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio untuk mengirimkan data melalui mediumnya udara. Kemudian cara kerjanya bervariasi tergantung teknologi yang digunakan. Dan pada umumnya ada 3 langkah utama yang digunakan pada prosesnya. Yang pertama ada modulasi, yaitu proses mengubah data yang akan ditransfer dalam bentuk gelombang, yang kemudian nantinya akan dikirimkan melalui udara. Yang kedua ada transmisi, itu ketika sudah diubah dalam bentuk gelombang elektromagnetik, data akan dikirimkan melalui antena. Nah, kemudian merambat melalui media transmisi seperti udara ataupun ruang bebas. Dan yang terakhir ada demodulasi. Setelah sampai ke perangkat penerima, sinyal akan diubah kembali menjadi data asli. Nah, contoh-contoh eh, teknologi yang sudah menggunakan teknologi jaringan komputer antara lain ada jaringan seluler, baik 3G, 4G, maupun 5G. Kemudian ada Bluetooth dan ada Wi-Fi. Kemudian ada beberapa perangkat yang belum saya sebutkan seperti modem, ada NFC, ada infrared, kayak gitu. Nah, kemudian apa sih keunggulan dan kelemahan dari Jarcom berbasis wireless network? Di sini saya akan menyebutkan kelebihannya dulu. Yang pertama, instalasi jaringan wireless lebih mudah dibandingkan jaringan kabel. Sebagai contoh, saya dulu pernah menggunakan perangkat yang namanya modem. Nah, modem ini sangat mudah digunakan karena hanya tinggal plug-in, ditancapkan saja, kemudian kita aktifkan lewat software. Nah, setelah kita aktifkan, kita bisa terhubung dengan jaringan wireless, maupun itu LAN atau internet. Untuk contoh lain-lain, misal kita punya handphone, kita tinggal masukkan kartu SIM, atau kita konekkan ke jaringan WiFi, kita udah terhubung dengan jaringan wireless. Kemudian contoh kedua, biaya instalasi lebih murah karena memerlukan sedikit perangkat. Nah, ini benar sekali. Untuk contohnya, misal eh, masih pakai data yang tadi ya, kita pakai modem. Modem itu harganya kisaran 50.000. Kemudian kita beli kartu SIM dan isi pakai data, misal ambillah 50.000. Nah, kita hanya mereka kocek 100.000 untuk terkoneksi dengan jaringan wireless. Ataupun saya punya PC. PC ini belum belum ada modul WiFi. Nah, kita beli modul WiFi seharga 100.000, kita tancapkan ke komputer, maka komputer kita sudah bisa terkoneksi dengan jaringan wireless. Kemudian yang ketiga, bisa terkoneksi dengan jaringan kapan saja, di mana saja selama masih dalam area jaringan wireless. Nah, untuk contohnya, pakai data. Nah, pakai data ini selama ada tower BTS, kita bisa terhubung dengan internet kapanpun, dimanapun. Kemudian ada contoh lain seperti WiFi. Nah, perangkat kita yang dekat dengan sinyal WiFi, maka akan bisa terkoneksi dengan jaringan wireless. Kemudian yang terakhir, proses maintenance sangat mudah karena perangkat yang digunakan tidak memerlukan kabel dan hanya memerlukan konfigurasi software saja. Berbeda dengan perangkat kabel yang kita harus mengecek oh, ini errornya di mana, apakah kabelnya rusak atau perangkat nilainya rusak. Kita harus ngecek kabel pakai
alat cek yang RJ45 seperti itu sangat sulit ya. Jadi kita cuma konfigurasi software, semisal kita pakai modem, kita tinggal install softwarenya aja, kemudian kita aktifkan paket datanya lewat situ. Atau semisal kita pakai WiFi, kita bisa akses apa namanya eh, melalui IP 192.168.1.1 untuk setting si WiFi-nya melalui sini ya. Jadi nggak perlu repot-repot ngecek perangkat keras, kita hanya taati aja perangkat lunaknya saja. Nah, di samping keunggulan yang kita sebutkan tadi, ternyata si apa namanya teknologi jaringan wireless ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, konektivitas yang kurang stabil yang disebabkan karena banyaknya interferensi seperti halang fisik, kondisi cuaca, ataupun perangkat elektronik yang lain. Nah, kadang ketika terjadi hujan ataupun penempatan AP yang tidak maksimal akan menyebabkan uh, si koneksi yang tidak stabil, entah itu mungkin latensinya naik turun, ada beberapa paket data yang loss. Nah, ini sangat berpengaruh sekali. Jadi ketika kita apa namanya sebisa mungkin masang akses point itu di tempat yang terbuka yang tidak terkena interferensi seperti penghalang fisik ataupun kondisi cuaca. Begitu juga dengan modem atau jaringan seluler. Nah, kita kalau pakai HP ketika di dalam ruangan dan di luar ruangan itu sinyalnya berbeda. Karena interferensi itu berpengaruh dalam jaringan wireless. Kemudian yang kedua, lebih rentan terhadap serangan cyber karena wireless bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapapun yang ada di jaringan area wireless. Nah, karena kemudahan yang kita peroleh tadi, jadi banyak orang yang bisa menemukan jaringan kita. Misal kita aktifkan jaringan WiFi, nah nanti ketahuan nih, oh banyak ya jaringan WiFi yang ada di sekitar kita, kita bisa connect aja dengan mudah kayak gitu. Maka untuk mengatasi ini diperlukan proteksi yang lain. Misal kalau WiFi ada WPA, ada WPA 2, WPA 3, kayak gitu. Yang terakhir, kecepatan transmisi yang lebih rendah dibandingkan jaringan kabel. Ini betul sekali karena berbanding lurus yang pertama, karena banyaknya interferensi tadi, si kecepatan transmisi menjadi lebih rendah. Dan masuk ke soal yang ketiga, jelaskan teknik multiplexing channel yang diterapkan untuk jaringan wireless. Di sini saya sudah menjawab dengan 4 teknik multiplexing. Jadi untuk pembukaan, multiplexing merupakan teknik untuk menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu sinyal untuk ditransmisikan. Yang pertama, yang paling umum ada FDM atau Frequency Division Multiplexing. Teknik ini membagi bandwidth menjadi beberapa jalur untuk mengirim banyak sinyal sekaligus, contohnya pada radio ataupun TV analog. Kemudian yang kedua ada Time Division Multiplexing atau TDM. Teknik ini mengirim beberapa sinyal digital melalui channel yang sama dan membaginya dalam slot waktu bergantian, berbeda dengan FDM atau DDM yang menggunakan frekuensi atau panjang gelombang. DDM bekerja berdasarkan waktu, contohnya pada jaringan telepon digital. Kemudian ada Code Division Multiplexing, yaitu mengirimkan banyak data sekaligus melalui satu jalur dengan memberikan kode rahasia. Nah, kode ini berfungsi untuk membedakan data satu sama yang lain. Jadi meskipun mereka dikirim bersamaan, mereka tidak akan tertukar satu sama lain. Dan ini bisa digunakan pada TV digital, radio, bahkan sampai jaringan 3G. Kemudian yang terakhir ada Orthogonal Frequency Division Multiplexing atau disingkat OFDM. Nah, teknologi ini merupakan kombinasi dari FDM dan DDM. Jadi mereka membagi frekuensi menjadi subkarir dan membagikan alokasi waktu yang berbeda untuk setiap pengguna. Dan teknologi ini digunakan pada 4G dan 5G. Kemudian masuk ke soal yang keempat.
Jelaskan network performance yang digunakan untuk mengukur performansi jaringan wireless. Nah, di sini saya memasukkan 5 variabel yang digunakan untuk mengukur performa jaringan wireless. Yang pertama ada latency, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dari pengirim ke penerima. Yang kedua ada bandwidth, yaitu kapasitas maksimum jaringan untuk mengirim data. Kemudian yang ketiga ada packet loss rate, yaitu persentase paket data yang hilang atau tidak sampai ke tujuan. Kemudian yang keempat ada jitter, yaitu perubahan latensi waktu ke waktu, dan yang terakhir ada throughput, yaitu jumlah data yang berhasil ditransfer melalui jaringan dalam periode waktu tertentu. Nah, kita bisa ambil contoh nih. Misal kita ingin cek throughput kita atau kecepatan internet, kita bisa pakai website seperti cptest.net. Misal kita cek mulai di sini saya menggunakan jaringan WiFi dari Indihome ya, dengan bandwidth yang disediakan yaitu 10 Mbps. Mari kita cek, di sini kelihatan nih, latensinya 5 milisecond, kemudian kita coba download, kita dapat kecepatan 9,84 megabit per second, yang kecepatannya 1:1 dengan bandwidth yang saya pakai. Kemudian untuk speed unggahnya yaitu sekitaran 3,4 megabit per second. Nah, kemudian untuk mengecek paket loss atau latensinya kita bisa pakai command prompt ya. Jadi misal di sini kita masukkan komennya ping 888, yaitu kita ping ke Google, kemudian kita enter. Nah, nanti akan muncul nih, kita kirim data kemudian dibalas selama 4 kali. Di sini kelihatan nih, di sini 4 paket yang dikirim, 4 paket yang diterima kembali. Jadi hasilnya 0% paket loss. Kurang lebih seperti itu. Kemudian masuk ke soal yang kelima. Jelaskan fungsi utama access point dalam jaringan wireless. Si access point ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memungkinkan perangkat wireless terhubung dengan jaringan lokal ataupun internet. Semisal kita punya AP, kita bisa hubungkan dengan ISP, semisal IndiHome, Bisnet, MyRepublic, untuk bisa terhubung dengan internet. Dan misalkan ketika kita tidak hubungan dengan AP, dengan ISP, si AP ini masih berfungsi sebagai jaringan lokal. Jadi misal kita punya beberapa perangkat seperti handphone, seperti PC atau laptop, kita bisa mengirimkan file antar perangkat melalui jaringan si AP ini. Nah, kemudian yang kedua, bisa menghubungkan jaringan wireless dengan jaringan kabel. Misal kita ambil contoh punya PC tapi tidak punya modul WiFi, jadi tidak terhubung dengan jaringan si internet. Nah, kita bisa hubungkan nih PC dengan HP melalui kabel RJ45. Kita tancap. Nah, kemudian nanti secara otomatis si PC ini juga ikut terhubung dalam jaringan kabelnya si AP ini. Jadi misal kita koneksi pakai laptop, kita masuk ke file explorer bagian network sini, nah nanti akan muncul PC yang kita konekkan ke dalam access point-nya. Kemudian yang ketiga, mengelola koneksi dan lalu lintas data antara perangkat, wireless, dan jaringan. Ya, karena AP ini bisa mengatur koneksi dan lalu lintas, kita bisa masuk melalui sini 192.168.1.1, kita masukkan kredensial kita, username dan password. Nah, nanti di dalam situ kita bisa tahu nih perangkat-perangkat apa aja yang terkoneksi dengan si AP. Atau misal pakai yang lain seperti Netcard. Nah, Netcard juga bisa
memiliki fungsi yang sama kayak tadi konfigurasi yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini kita bisa tahu nih, oh ada berapa user, ada laptop, ada HP, ada Oppo kelihatan yang terkoneksi dalam jaringan AP. Nah, ini kita bisa atur kecepatan internetnya, semisal dikencengin atau dilambatkan, atau bahkan kita blokir agar si perangkat ini tidak bisa terhubung dengan AP kita juga bisa. Kemudian yang terakhir, terapkan fitur keamanan seperti enkripsi WPA2, WPA3 untuk melindungi jaringan agar terhindar dari serangan hacker atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi semisal kita punya akses point, kita ingin orang-orang terbatas saja yang bisa mengakses AP-nya kita tinggal isi password, dan passwordnya ini sudah terenkripsi dengan WPA2 dan WPA3 yang sudah ada di dalam perangkat AP-nya. Kemudian yang keenam, jelaskan metode akses yang diterapkan dalam jaringan wireless network. Di sini saya menulis ada dua jenis. Yang pertama ada carrier sense multiple access with collision avoidance. Jadi metode akses ini sebelum perangkat mengirim data, perangkat itu mendeteksi saluran untuk memastikan tidak ada perangkat yang lain sedang mengirim data juga. Ketika cek, kemudian ada salurannya kosong, maka perangkat baru mau mengirim datanya. Nah, ketika mengirim ada terdeteksi sinyal yang lain sedang mengirim data, maka perangkat ini akan menunggu dulu dalam rentang waktu tertentu sebelum mencoba lagi untuk mengirim datanya lagi. Nah, dan metode ini bisa digunakan dalam Wi-Fi. Kemudian yang kedua ada Aloha. Ini merupakan teknologi yang lama, tapi ketika data ingin dikirimkan, datanya dikirimkan aja tanpa memerlukan deteksi apapun dalam saluran. Nah, ketika deteksi tabrakan, perangkat akan menunggu beberapa waktu untuk memastikan paket data terkirim atau tidak. Nah, jika masih belum diterima, maka perangkat akan mengirimkan paket data lagi secara berulang. Dan proses ini berulang hingga seluruh data terkirim ke penerima. Dan biasanya ini apa namanya digunakan dalam hub, gitu. Mungkin cukup sekian untuk presentasi jawaban ujian tengah semester jaringan wireless dan mobile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.